Pak Soekarno. Jangan lupa sejarah. Sejarah saya sedikit tentang GAK. Yang pertama, sejarah. GAK ini tahun 2012 itu dimulai bersama dengan Belanda, Jokowi, Ahok. Ada 3 yang bersamaan. Ini GAK, satu lagi BPK. Oke. Saya bicara sedikit supaya Anda, Bapak Ibu, tidak menafsir terus. Anda boleh bertanya-tanya, aku mau ikut GAK, boleh enggak? Aku mau ikut GAK, boleh enggak? Aku mau ikut member GAK, enak banget GAK-nya foto-foto. Aku mau ikut foto-foto, mau ikut GAK, boleh enggak? Apapun yang Anda tanya tentang GAK, itu harus tahu bahwa Anda adalah GAK. Jangan menafsir sendiri. Logo saya begini, logo situ lebih cantik, ada bintangnya. Itu ada tulisan ini, PIB-nya. Itu ada tulisannya OON-nya, ada tulisan macam-macamnya, gitu kan. Akhirnya kita menafsir. Supaya nggak menafsir, let's talk about history. Kita bicara tentang sejarah kita. 2012, GAK ini mulai dari sosial media. Bahasa gaulnya Dumai. Dunia maya. Jadi kita semua kenal itu dunia maya. Di Facebook wajah Anda ganteng-ganteng, cantik-cantik, aslinya ya gini aja. Dunia maya itu adalah gambaran virtual tentang sosok, tentang organisasi. Maka di Facebook semua indah. Jadi seperti pengantin baru nikah semua indah, gitu kan? Bau ketek seperti bau melamin, gitu kan? Apa gitu? Semua indah. Nah, karena ini semua indah, itu pengen ngetes ke lapangan. Benar enggak? Ini 2015. 2013 sampai 2015, 3 tahun. 3 tahun tampak indah. Ahok itu sangat indah. Tawannya si Ahok itu seperti membuat kita lupa ya apa yang diperjuangkan Ahok. Foto-foto kita bersama Ahok yang begini-begini sama Ahok, begini-begini, kemarin bisa begini, gitu kan. Kita berpikir Ahok itu hanya teman foto. Kemarin ada kurban di balai kota juga. Tiba-tiba, Pak, tanya, foto dong. Supaya nggak indah-indah saja, mari kita bicara penderitaan. Yang pertama, 2012 itu adalah awal di mana Ahok dipasangkan dengan Jokowi. Tapi you tidak bisa lupa, 2011 Ahok itu pernah maju jadi calon gubernur lewat independen. Dikumpulkanlah beberapa kelompok-kelompok istilahnya di politik itu kelompok-kelompok fluid. Beberapa teman-teman Chinese asal Medan. Ya, kumpulkanlah di situ beberapa KTP. Nggak sanggup. Waktu itu dia masih dari Partai Golkar, fraksi Golkar. Ya, oke. Jumlah itu jago dia, itu darah kami ya. Nah, jadi pada jumlah. Bicara tentang Ahok, harus Anda tahu penderitaan seorang Ahok. Jadi nggak enak-enaknya aja. Supaya kita berjalan, mari kita bangkit. Ya, lagunya siapa tuh? You Raise Me Up. Just Groban. Si Desa suka lagu-lagu klasik ya. Dia romantis. Kita harus bangkit. Karena apa? Ahok pernah menderita dan Ahok terbukti bangkit. Maka 2012 ketika dipasangkan dengan Jokowi, dia enak keluar dari Golkar. Jadi Pak Ahok ini keluar masuk nih. Ya, enak nih keluar masuk. Itu yang bagian-bagian itu kebayang. Itu. Jadi rupanya Pak Ahok ini meninggalkan Golkar yang notabene nyaman. Tapi nyaman ini juga kalau Anda baca berita, dia pernah berantem sama Nurul, pernah berantem di fraksinya, pernah mau dipindah komisi agama, macam-macam. Sekali lagi, Pak Ahok memulai karirnya dari perjalanan yang tidak mudah. 2011 bermula, 2012 jalan dengan Ahok tetap juga dapat tantangan yang luas sekali. Jadi ketika Jokowi maju, Jokowi sudah kontroversial, Ahok kontroversial. Maka katanya si Arswendo begini sama Ahok, Ahok, lu jangan nambahin dosa lu. Dosa asal lu cuma 2. 1, keturunan Tionghoa, 2, Anda Kristen. Itu dosa asal. Artinya apa? Yang ini sudah masalah, jangan tambah yang lain. Nah, itu kata Arswendo. Maka sekali lagi, 2013 ketika dia menjadi wakil gubernur resmi, berjalan, ada kasus Tanah Abang, ada kasus Kulit,
macam-macam. Ada kasus penggusuran, yang salah tetap Ahok. Jokowi masih enak-enak dibenar-benarkan. Kenapa? Jokowi Pak masih bagus lah, kan? Kalangan Muslim mayoritas, kalangan Jawa mayoritas. Maka 2013 ketika DAK berjalan, isu-isu yang kita bahas adalah tentang bagaimana unsur sara hilang dari negara ini. Gua baca di Kalimantan atau Betawi sekarang, Ahi itu Chinese Singkawang, ya. Jadi semua yang berjuang ini adalah orang-orang macam-macam. Ada Kopaye, ada ini dari Kepulauan Riau, Agustin Kuok, ya. Ada Ibu Ingrid itu dari Malang, ada Ibu Pak Setiawan itu asli dari Hong Kong. Semua bergabung di sini. Diana sedikit agak Jepang, gitu kan. Banyaknya sih Sunda, gitu. Bergabung dari sini, kita akan membangkai 2013 FPI itu bangkit, pengen melawan Ahok. Gitu. Sampai 2014 ada pertandingan, ya, yang mirip-mirip sama siapa itu wajahnya di sini ya, nggak ada. Pertandingan tuh. Nah, Ahok sekali lagi berjalan dalam kerumitan. Dan berjalan dalam kerumitan. Maka ketika besar, jangan lu beli. Ketika udah jadi, jangan lu pikir gampang diambil. Susah ini dalam berkembang. Kami dulu pertama 18 orang. 2011 sampai 2013. 2013 ditinggalkan saya sendiri. Apa mereka bilang? Udah beres bang, Ahok sudah jadi gubernur. Ntar lagi tuh Jokowi naik presiden tuh. Beres itu. Ahok menjadi gubernur bukanlah sebuah perjuangan, tetapi sebuah kesempatan. Karena apa? Kalau Jokowi nggak presiden, Ahok gubernur nggak? Enggak. Maka selain pemberitaan, kita pakai bahasa istilah Hokiannya dan kita dapat hoki. Orang lain itu hoki, hoki, sama hoki. Ya, Ahok punya hoki. Garut juga punya hoki. Ketika 2014 Ahok naik jadi gubernur, ya, setelah Jokowi jadi presiden, lalu Ahok juga dapat hoki. Kita dapat hoki bukan Ahok yang kita dapat, Ahi. Jadi ya Ahok itu kita coret O-nya, jadi I. Ya. Oke, jadi Ahi. Ya. Maka 2014 akhir, tepatnya 2015 awal, muncullah satu sosok Ahi yang mengatakan kepada saya, dan itu membuat saya rasa bersalah. Dia bilang, gue suka baca tulisan-tulisan lo katanya. Dulu dia masih baca, sekarang udah enggak. Lu kayaknya pencinta Ahok. Bisa nggak kita bikin nyata ini? Maksudnya nyata apa? Kita bisa nggak di Jakarta ini menjadi real? Gitu. Maka tanggal 14 Februari 2015 dia menulis sebuah surat cinta. Itu Valentine gitu. Waktu itu dia lagi nggak ada ceweknya. Terpaksa dikirimlah ke saya surat cinta. Hah? Sekarang nggak ada ya? Nanti bilang kepada saya. Dak ini secara simbolik saya bilang, ini momentum cinta. Ternyata Dak itu lahir dari momentum Valentine. Walaupun Valentine, ya saya dan teman-teman tidak pernah merayakan ya. Karena kami lebih suka tanggal 13 cuma Kliwon daripada Valentine. Tapi yang Valentine tadi, 14 Februari, saya ingat, dia mengatakan, bagaimana kalau kita bikin Dak ini real. Oh maulah disuruh sama lu katanya. Lalu saya bilang, gue gak kenal lu siapa. Dia bilang, aku Ahi. Aku Lusius. Terus mau apa? Kita sama-sama cinta Ahok. Pikir-pikir semalaman, Ahok, Ahi, Ahok, Ahi. Udahlah kalau nggak ada Ahok, Ahi aja. Ahok belakangan setelah coba. Nah, Februari 2015 ini adalah titik balik ketika ada menjadi lebih nyata. Belum nyata ya, lebih nyata. Muncullah member-member yang tadinya 16.000, itu melonjak 30.000 segala macam. Mayaknya naik, nyatanya juga naik. Aneh-anehnya juga naik, yang warasnya juga naik. Muncullah ide kita bikin aksi sosial tes pertama. Kalau nggak salah itu petamburan. Ya, kompor gas ya, kompor gas. Sebetulnya kita nggak membeli kompor gas. Tamburan ya, tambora ya, tambora. Jadi bikin aksi sosial, pemberian kompor gas secara gratis masyarakat. Sebetulnya kita nggak membeli kompor gas, memfasilitasi orang yang
kaos dalam tanda kutip, dapat reaksi positif dari masyarakat. Lu siapa? Lu siapa? Gua Ahok. Lu siapa? Nah, kita mulai muncullah baju kaos yang sekarang yang jelek-jelek yang Anda pakai ini. Ya, saya pakai, saya buka sekarang. Kenapa kita pakai 3 warna? Saya akan cerita sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang dak, kita bicara tentang penderitaan, itu hitam. Ini hitam. Tampora, mulai Tampora, terus mulai lagi Marunda ya. Marunda, lalu Rio, ya, terus mulai lagi santunan anak yatim piatu, dan seterusnya, itu semuanya bermula dari hitam. Saya nggak kenal siapa Ahi nggak kenal saya, dia cuma pura-pura kenal waktu itu. Ya. Muncul orang baru, ada si Evi, ada si Ahmad, ada si Yesa, ada Diana sih baru kemarin lagi dulu. Ada si Pak Asa, ada Hari Halim, ada kita, ada beberapa orang. Nah, dari beberapa orang ini pun tetap salah tafsir juga. Dan jangan lupa, ketika ada gejolak-gejolak kita beruntung. Karena kita punya Pak D, baru itu Pak D. Pak D ini orang putaran. Hati-hati Anda kalau ngomong bisa ditembak. Dia masih dititipin senjata oleh Soekarno. Maka senjata Pak D menyemangati kita adalah mari berjuang demi Indonesia Raya. Oh, itu sudah semuanya. Ya, nah, yang hitam tadi melambangkan kita masih gelap, saling melihat, saling noto kata orang Jawa. Kita masih lihat. Lalu perlahan bulan-bulan April, bulan Mei, kita mulai bunuh hijau. Kita apa? Bunuh ide. Kita bisa ketemu nggak di Jakarta? Pertanyaan saya cuma sederhana. Ngapain harus ke Jakarta? Kalau lu mau bikin bakmi, bikin aja sendiri, kenapa pusing? Tapi saya ingat kata-kata si Ahi, dan itu Pak D waktu itu udah kenal sama si Ahi. Kita kan nggak boleh lupa sejarah. Ya, jas merah. Lo, walaupun nggak terlihat di sini, harus datang ke Jakarta. Dan datanglah, saya ke Jakarta, ketemulah sama biduan kita waktu itu ya, perjalanan senang sekali. Di Facebook semua gini, dengan Ahok, begitu ketemu, itu siapa? Ternyata yang tadi Maya itu lebih enak, makanya pacaran jarak jauh lebih indah. Ketemu tiap hari 4L, lu lagi. Ternyata Facebook lebih indah daripada nyata. Begitu kita bikin nyata, ada yang mengatakan, Lucius, kamu orang baru di sini, aku orang lama. Ahi, kamu baru kemarin, aku sudah lama, aku dulu penjahatnya di sini. Maka ada riak-riak sedikit, sekitar bulan Juni, ya, Juni 2015, kita udah bentuk nih seperti ini LSM. Tapi ini mudah-mudahan yang kedua yang berhasil ya. Itu semacam kita bentuk zaman Soekarno, panitia kemerdekaan. Iya. Sekarang ya. Punya di mana Mas? Masih dikit. Nah, kita mulai ini rancang bulan Juni. Tiba-tiba kita terkejut dan saya juga shock. Ada mengatakan ada lebih politik kelas atas gitu kan. Kita kan nggak politisi ya. Kita ini aja. Siapa? Tiba-tiba ketemu semua, kok orang tua semua? Pak Asa aja yang tua masih ganteng sedikit nih, jelek-jelek semua. Tiba-tiba mengatakan kita orang baru di sini kan orang lama. Jadi 2015 Juni itu sudah kita bentuk LSM. Itu yang sekarang mereka memunculkan diri dengan DAP, ya istilah Pak Asa DAP pilihan. Ya, jadi pikir-pikir hatinya hancur itu gerhana. Rupanya mereka bentuk sendiri dulu SK, banyaklah ketipu anggota. Kami juga DAP, kami DAP, ya. Lama-lama DAP. Jadi, nah, mulailah muncul pertanyaan siapa yang asli, siapa yang degelan. Nggak ada, yang asli cuma Tuhan. Mereka juga asli, kita juga asli. Mereka asli hancur, kita asli baik. Jadi kita tetap pada prinsip sejarah itu nggak bisa dipotong di tengah. Itu seperti Malaysia, diperjuangkan Indonesia, tiba-tiba bikin negara Sarawak. Kita enggak. Maka saudara bilang ganyang Malaysia. Maka saya bilang kepada mereka ganyang Pirana. 2015. Nah, anak-anak muda di Jakarta nggak suka diatur, betul? Orang tua juga nggak suka. Artinya orang tua juga benar
atau yang pengurus yang sudah terpilih dalam tanda kutip itu. Mereka bilang, kami nggak mau diatur, kami keluar aja. Nah, sehingga ada bencana. Kenapa saya cerita ini? Supaya kita tidak selalu berpikir negatif tentang orang lain. Ya, kita harus berpikir positif. Maka yang sudah ada tadi itu, yang kita ini jadi mitra sekarang. Ya, jadi mitra, nggak boleh dimusuhi. Nah, maka 2015 bulan Agustus sekarang tanggal 13 kita kemarin ke notaris untuk membereskan urusan-urusan administratif. Maka saya cerita begini, ada 5 hal yang penting menurut saya harus kita ingat. Pertama, DAP 2011 awal dirancang, 2012 mulai hidup, 2013 berkembang bersama proses pencalonan Ahok sebagai wakil gubernur, 2014 dia jadi gubernur, 2015 kita akan mengangkat lagi, mendukung lagi, mensupport lagi Pak Ahok jadi gubernur. 2019 kalau sejarah berpaling, mudah-mudahan dia jadi wakil presiden. 2024 dia kalau bisa jadi presiden. 2025 kita mati, dia juga mati. Nah, kira-kira kita pengen sesuatu yang indah ke depan. Maka kalau yang indah ke depan, godaannya itu juga ada 5. Pertama, Anda berpikir adalah yang asli, Anda berpikir adalah yang bekerja, Anda berpikir yang lain itu hanya online, Anda berpikir kalau gerakan Anda yang paling real, Anda akan berpikir bahwa itu tidak real, yang real adalah saya. Maka bahaya adalah kita mulai curi-mencuri. Maka besok-besok logo saya di sini dap, di situ dek, di sini ti, di sini dok. Bisa. Ya? Maka sempat terpikir oleh saya, apakah semua baju harus tanda tangan seperti ini? Bayangnya, gara-gara akhir ini, gara-gara dak ini, saya nggak suka foto sama pejabat. Jujur, saya dulu pendukung Jokowi sering ketemu, Pak Ahok nggak pernah. Tapi akhirnya membuat saya harus menunggu di balai kota hanya untuk tanda tangan ini. Dan jelek sekali tanda tangan ini. Kalau dicuci lepas ini. Tapi tiba-tiba Pak Ahok kemarin bilang begini. Pas kita di luar nunggu lama, dilihatnya si Ahok. Sebenarnya Pak Ahok itu udah bosan lihat Ahok. Ya, kok manusia ini? Bosan dia. Tapi dia bilang gini, cuma dia bilang gini, berpikir positif Pak Ahok. Siapa tahu dia buat cewek cantik kok keluar deh. Ya, Lusius. Selesai, dari tangan Pak, udah. Baru lihat celisa. Nah, ini lumayan, sini. Kita berdinamika dengan DAP itu indah sekali, luar biasa. Anda bisa bayangkan bahwa ketemu pejabat itu Anda lewat berapa pintu. Tapi tidak, ya, karena bandarnya kita, terutama supportnya si Pak Ahok itu duduk, nggak ada waktu Pak Ahok, nggak apa-apa, kita tunggu. Pak Ahok udah pulang dari belakang, nggak apa-apa, nanti itu lewat depan. Sampai masuk kaki. Ngototnya kita, rupanya, itu adalah ngototnya Ahok. Ya, Pak, DPRD nggak salah, salah. DPRD nggak salah, salah. Dulu nggak salah, salah. Hati-hati Pak, dulu untuk preman, nggak apa-apa, dia salah. Dan juga sama, berapa kali tuh pihak keamanan di balai kota itu, mereka mau pulang. Ada dari CCTV di situ. Bosi itu di situ sampai keluar Pak Ahok. Keluar Pak Ahok, cuek aja yang lain. Apa? Ini ada ucapan selamat ulang tahun. Selamat tahun deh Kak. Selamat tahun Agustin kok. Cuma itu doang, habis itu pulang. Tapi Anda tahu, semua orang telepon, semua orang inbox. Pak, saya boleh ikut nggak? Mungkin pesonanya, mungkin pesona Ahok langsung. Tapi Anda jangan salah. Lu kalau ada lewat dak yang lain, belum tentu orang mau. Karena apa? Tidak sekeras prinsip kita. Kita tidak keras keteguhan hati kita. Ya. Dan yang kita bawa adalah benar-benar sosoknya Ahok. Dan kita nggak mau sosok gubernur, kita mau sosok Ahok. Mau Ahok wakil presiden, mau Ahok presiden, pokoknya kita bawa sosok Ahok. Jadi teman-teman, ingatlah 3 prinsip yang diperjuangkan oleh Ahok, dan ini prinsip kepemimpinannya. Bersih. Datanglah ke dak dengan bersih. Jangan berpikir aku datang ke dak kebetulan aku jualan kaos. Aku datang ke dak kebetulan dak kan sering rapat, aku jual aqua. Aku datang ke dak kebetulan dak itu kan beratus-ratus punya restoran. Oke lah. Jangan berpikir aku datang ke dak karena disitu ada yang cantik-cantik, kebetulan aku belum dapat jodoh. Datang ke dak kebetulan sana ada duda, aku janda. Harus bersih. Silahkan kalau Anda mau jujur. Ya. Lalu si Ai pernah bilang ke saya, lu
beda koordinasi Pak. Nah, kembali ke sini, apapun inisiatif Anda, apapun alasan Anda maju, silakan bersih niatnya. Artinya, saya mau bilang, gue nggak peduli gue tidak dapat jodoh, gue nggak peduli jualan gue tidak laku, gue nggak peduli roti yang saya bawa itu enak atau enggak. Jadi contoh hari ini aja, dia itu membuat roti itu, padahal yang punya pabrik roti itu Pak Yohanes Cian. Dia datang ke sini mau menyaingi. Pak Yohanes lihat masakanku lebih enak daripada rotimu. Apa yang terjadi? Dia nggak begitu dimakan rotinya, dia nggak bertanya, tahu nggak dari siapa? Nggak enak, bikinanku. Kita harus bersih. Nah, kalau saya ikut tidak, Anda senang nggak? Senang. Terus mengatakan, kalau orang senang kita buat. Ya. Pak Yohanes itu baru kenal sama kita. Hanya dikirim lewat email form KTP, dikumpulin. Terus ada yang ngomong ke saya, nanti kalau dikirim berbanyak terus dia dibuang terus nggak mau bantu kita gimana? Terus saya keker lah wajahnya di Facebook, saya zoom. Di 1000 kali saya zoom. Lumayan, ini orang baik ini. Setiap orang mesti saya zoom. Karena apa? Saya harus yakin semua orang harus bersih. Maka yang kedua, transparanlah dengan niat Anda. Contoh, pernah orang dalam satu organisasi berantem gara-gara siapa yang harus bikin baju. Ini baju. Bukan berpikir siapa yang harus mengurus organisasi. Ya. Kan simpelnya gampang sekali bicara yang transparan. Gue tuh sebenarnya ikut DAK, gue pengen proyek baju itu. Nggak apa-apa, kita lempar. Di luar 70.000 satu baju ya, sama kamu 20.000. Wah, udah rugi, berarti jangan di DAK. Cari di DOK. Kita transparan semua. Maka kalau ada ide, itu kan kita suka ribut di media sosial. Yang nggak jelas-jelas. Dia tuh orang itu kurang ajar. Orang itu aja nggak baca. Itu sih orang itu. Persis kata orang itu yang hidup seperti dulu. Makanya namanya juga dulu. Kita ngomongin orang nggak baca. Maka di dunia nyata, Anda mulai transparan. Katakanlah hal yang baik di media sosial. Kadang-kadang kita mengumpulkan 2 form, ada form nggak di sini? Kita mengumpulkan 2 form aja di lembar, ya, untuk itu 20. Ya, jadi kita bukan sedang promosi tentang diri kita. Ya. Saya lihat satu contoh form, bagaimana cara kerja kita. Nanti soal KTP kan dijelaskan apa. Satu lembar ya Pak. Oke, KTP adalah salah satu proyek kita, bukan yang inti. Jadi base KTP, siap-siap nanti kalau mau kantor lagi, kita bantu orang lain lagi nanti. Ya. Salah satu adalah KTP. Kalau Anda lihat form, ada di atas tulisannya bukan DAK nomor 1. You will never walk alone. Walaupun ini punya Liverpool, ya, walaupun ini nyanyiin Beatles, ya, tapi ini kita. Kenapa kita mau buat DAK? Karena Ahok nggak bisa jalan sendiri. Non-soloensis, ya, tidak bisa sendiri. Jadi dia tidak bisa berjalan dengan dirinya sendiri. Itu butuh orang lain. Itulah DAK. Maka kalau ngumpulin KTP, ingat ini, Anda nggak bisa jalan sendiri. Mau kumpulin 1, 2, pahit, gua udah kumpulin 15, dapat kaosnya. Sudah kumpulin 20, gua dapat topi dong. Sudah kumpulin lagi, gua dapat musis dong. Jadi kita nggak bisa bicara, ini kata ini, you will never walk alone. Maka mengumpulkan KTP bukan banyak-banyakan, tetapi banyaknya. Ya, set multas, multum, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Maka jangan gara-gara KTP ini, lalu kita recokin ini, kita nggak kerja, kita berantem sendiri, Pak Ahok kalah. Oke, ini prinsip kita. Ini saya minta ini tadi yang kata-kata ini. Yang kedua, yang ketiga, bersih, transparan, peduli. Please dong, kalau teman kita yang lemah, itu saling bantu lah. Jangan misalnya contoh, kita sekarang kebetulan secara tidak sengaja itu ada dibagi ke posko-posko di media sosial. Poskonya si A, si B, si C. Itu secara tidak sengaja. Saya juga nggak tahu itu. Mungkin setan yang melakukannya. Nah, ketika kita blocking, mulai nih, posko ini bersaing. Lalu yang sering terjadi adalah gosip. Saya contoh, Bunda Ken itu mengumpulkan sekian, dia cuma banyak, sementara Ahmad tidak menyumbang apa-apa.
Bosiliana itu mengumpulkan sekian rim, sementara si Haridon nggak bisa kayak si Haridon. Hari-hari nggak mengumpulkan apa-apa. Kalau Anda peduli, maka jangan angkat diri sendiri, tapi angkat yang lain. Karena bagi saya pribadi, kalau orang mencintai itu adalah untuk promote. To love is to promote. Bagi saya harus mengangkat Diana, saya harus mengangkat Agustin Paul, saya harus mengangkat Kopaye, saya harus mengangkat Diana. Artinya saya membuat nama mereka melampu, bukan diri saya. Itulah peduli. Care. Ya. Maka kalau sampai orang mengatakan, lu mau berapa, I don't care. Jadi teman-teman, prinsip kita sama. Nanti ada halal bihalal. Kita bantu berapa anak nih? 50 anak. Kurang 20 harusnya ya, 70 ya. Iya. Terus dan seperti kayak nanti yang 20 ini, enggak. Anggap aja nih 20 ini anak panti semua. Apa? Jadi kita membuat aksi apapun harus berdasarkan ini, cinta, kasih, itu promote. To love is to promote. Bagaimana membuat orang lebih berharga. Gak boleh puji-puji sendiri. Saya kalau nulis nggak saya puji-puji orang lain. Ya, kalau Anda suka membaca tulisan saya di grup, saya angkat mereka di lapangan. Mereka harus saya besarkan. Misalnya tiba-tiba saya bilang, Pak Asa, itu kalau apa namanya mengumpulkan KTP, dia nggak peduli usia tuanya, itu tetap bersemangat. Ibu Ken itu bersemangat, Ibu Ingrid itu begini nih. Sebisa mungkin Anda harus promosikan orang lain. Maka secara prinsipil, bersih, transparan, peduli itu kata kunci kita. Maka ya jangan kembalikan ke hitam. Saatnya dak merah yang dipakai si Eti, yang dipakai Caroline J, yang dipakai oleh Lisa, yang dipakai oleh Bung Agustin Pur. Saatnya dak merah. Saya harus tutupin yang hitam. Boleh nih, ya, karena tadi saya buka karena keringat. Kita harus menutup yang hitam. Kita harus mulai menghilangkan borok-borok. Mari kita hidup merah. Ya, Indonesia merah darah. Dan di lapangan bekerjalah dengan putih. Artinya apa? Simbolik. Anda harus suci betul, bersih hatinya. Jangan macam-macam. Jangan aneh-aneh lah. Anda dibayar Pak Ahok dengan kumpul KTP, lalu Anda emosi. Enak aja dibayar, gua aja tak kenal. Itu syahid aja dulu. Ya. Apakah Anda digaji Pak Ahok dengan kumpulkan KTP? Enak aja lu. Gua ini relawan. Gak usah sombong, biasa aja bos. Anda dibayar, sangat dibayar dengan besar. Berapa besarnya? Bahkan kamu tidak bisa membayar apa sebesar itu. Apa itu? Rasa kagum itu sudah apa? It's okay. Kenapa lu mesti dengan pertanyaan itu? Emang Anda orang Pak Ahok? Apa itu orang Pak Ahok? Nah, orang Pak Ahok. Pak Ahok itu orang saya. Saya mau dia naik, nanti mau saya turun. Ada apa? Lu harus mengatakan Pak Ahok boleh di sana jauh, tapi dia juga harus ikut saya. Kenapa harus ikut saya? Saya rakyat, betul? Kalau kita nggak milih, dia naik nggak? Enggak. Jadi nggak usah takut dengan pertanyaan-pertanyaan di lapangan itu. Anda yang mana? Dak Monas atau dak manis? Ya kita aja, kami yang manis-manis, gitu. Yang Monas-Monas yang sana. Apakah teman Ahok sama dengan Anda? Sama ngapain? Kumpulin KTP. Nggak usah yang lainnya, nggak musuh. Ya. Ini praktek-praktek di lapangan. Maka ketika ada bertanya juga, yang Anda kumpulkan sah atau tidak? Kemarin saya udah ke KPUD. Orang Medan ngurusin orang Jakarta ke KPUD Jakarta. Nah, Anda tahu maksudnya apa? Saya nggak mau ya itu dilihat orang seperti orang yang nggak punya landasan hukum. Lalu apa yang saya tanya ke KPUD? Begitu kami masuk, ya, di situ udah ada teman Ahok, ada yang satu lagi, ada yang lain-lain gitu ya. Lalu dilihat kita ini mau udah ada di kami dak. Gitu. Saya bilang, iya yang ada dak, tapi kami nggak ada di situ. Nah, oke teman-teman dari lagi. Masih masyarakat Indonesia ini kan? Masih? Ya, oke, selamat datang Pak. Oke, teman-teman, ambil itu jalan. Tadi kita lihat ini, dari pengumpulan KTP, ternyata kita
kita bisa membesarkan ya. Pak dari negara mana Pak? Ya, saya sedikit masuk lompat sedikit sebelum Ahmad ya. Oke, teman-teman, kita akan mengusung Pak Ahok menjadi wakil gubernur. Deal nggak? Deal nggak? Deal. Setuju? Bagaimana menurut Pak Ahok? Kalau semua deal, maka ikutin cara Pak Ahok. Apa cara Pak Ahok? Lu kumpulin diam-diam, nggak usah gua tahu, nggak usah cari muka, nggak usah pamer-pamer, diam-diam aja. Karena apa? Gua melihat dari jauh. Oke? Pertama, KTP. Kumpulin diam-diam. Pak Ahok tuh nggak orang masuk orang catat. Berapa kali saya ke balai kota, kalau orang nggak aku ini Pak, istilahnya orang anak-anak Jawa tuh siapa sih lo? Karena saya. Kita kumpulkan diam-diam. Kenapa kita kumpulkan diam-diam? Supaya pers, media massa, jurnalis-jurnalis nggak mempolitisir kita. Teman Ahok udah kena dipolitisir tuh, dimasukin ke TV, dimasukin ke YouTube, dimasukin ke ini. Mulai mereka bergeraknya nggak luas. Nggak luas. Karena apa? Mereka dianggap itu timnya Pak Ahok. Dan itu siapa? Ibu-ibu di pasar, ibu-ibu cerewet, ya, bapak-bapak yang ke pinggir-pinggir jalan, siapapun nggak bisa. Lalu orang tak kalau ditanya, kamu orang politisi? Enggak. Apa yang ngumpul KTP? Emang nggak digaji? Enggak kok. Lu mau ngisi nggak? Nggak mau sebanyak nanya mas. Kira-kira begitu jelas, sederhana itu. Nah, ini metode yang kita bikin bersama adalah jaringan laba-laba. Kita nggak mau hierarki begini. Lusius, Ahi, Pak D, ini. Enggak mau. Enggak laku sekarang itu. Ini 2015. Ini bicara tentang milenium Mbak, ini bicara tentang AFTA, bicara tentang globalisasi. Enggak laku yang begini. Kita pakai begini. Berikan. Maka sistem kita mengumpulkan KTP adalah ya sistem Pak Ahok. Satu, Anda harus aktif. Aktif, mencari. Pak Ahok itu kan pelayan. Lu kalau kasih gua 50.000, ya, apa namanya, kamu minta saya duit 5 juta untuk misalnya jalan, gua nggak kasih. Tapi kalau ada yang minta 50 juta untuk bayar uang sekolah orang miskin, gua kasih. Orang yang aktif itu turun ke bawah. Ya. Mana lagi yang belum. Bahkan ketika Anda mencari KTP, Anda bisa mengurus KTP. Percaya nggak? Pak, ini Pak, aku nggak punya KTP. Kok bisa Pak? Ya, udah jurus berapa kali, ini kurang ajar. Udah ngurusin KTP-nya. Secara nggak langsung, Anda membantu banyak hal. Ya. Harus aktif. Ya. Aktif. Orang yang aktif itu mencari. Tapi jangan reaktif. Jangan reaktif. Ya, kita sering reaktif. Lihat contoh. Pak, isi Pak. Nggak mau. Sombong banget sih. Nggak usah terlalu reaktif. Proaktif. Pak, diisi Pak. Apaan tuh? KTP. Oh, kok nggak peduli saya mau gua. Pak, terima kasih Pak ya. Karena Bapak memberitahu kepada saya, ternyata warga Jakarta masih banyak yang cuek. Dan Anda termasuk yang bodoh. Dadah. Anda harus belajar dari orang. Ya? Belajar dari orang. Itu orang aktif. Orang aktif itu tidak reaktif, tapi proaktif. Itu satu. Yang kedua, ya, itu harus sopan ya. Apa bahasa Inggrisnya sopan? Honest ya. Anda harus sopan. Polite ya. Oh, jujur, sorry, dia yang kenal. Jujur maksud saya, honest ya, honest dengan jujur. Orang yang jujur itu tidak akan berbawa berpretensi yang aneh. Contoh, ini ada coba diisi ini ya, isi. Terus dikasih duit di bawahnya. Kebetulan saya juga orang MLM bro. Gue jual namanya kacang sekali makan Anda kencang, ya. Nih, Anda masukin di bawah. Orang yang jujur tidak menyelipkan apapun di bawah, tidak membawa apapun di belakang, tidak memikul apapun di atas. Jadi kalau Anda turun ke bawah, harus bersih benar-benar hanya bawa uang itu. Jangan bawa aneh-aneh, gitu loh. Jangan beli aneh-aneh. Boleh bawa bisnis, boleh, tapi nanti. Jangan sekarang. Ini pom Ahok, ini pom saya. Ini jual politik, ini jual minyak goreng.
Jangan, satu aja. Ya. Dan dia harus berpikir sebagai operator. Dia harus bergerak terus, bekerja. Nggak bisa diam. Beda sama aktif apa? Kalau orang aktif bisa kemana-mana nggak ada hasil. Tapi orang yang operatif itu target. Ibu kan kemarin saya teleponnya ya, saya tanya, ibu ini pengen bantu, pengen ini, tapi saya masih bingung. Nah, orang yang operatif itu harus pernah bingung. Kenapa? Harus pernah bingung supaya ada fungsinya Pak di tempat bertanya. Supaya ada fungsi kami sebagai pengurus tempat bertanya. Nah, karena apa orang bingung? Karena targetnya nggak tercapai. Bu punya 10 ini posko, dari 10 ya cuma 5 KTP yang dapat. Dia harus balik target. Dan yang terakhir, Anda harus kreatif. Ya, kreatif. Jadi teman-teman, saya kasih contoh sederhana soal ini. Ini form ini, cara melihatnya begini. Ini waktu belakang ini. Begini cara melihat form. Ya, diputar di balik. Artinya apa? Artinya apa? Yang dibutuhkan Pak Ahok, yang ini apa yang ini? Bawah. Ini dilipat. Artinya apa? Siapapun bisa mendukung Pak Ahok. Betul? Betul. Tapi ketika Anda sodorkan, kenapa begini? Supaya siapapun tadi itu teridentifikasi. Maksudnya siapapun itu siapa? Antara lain adalah kami. Ya. Maka kalau Anda menyerahkan form, ini harus ada. Tetapi nanti begitu masuk ke KPUD, ini dilipat. Jadi teman-teman, kalau mendukung Ahok murni, ini nggak usah pusing dengan ini. Pusinglah dengan ini. Ya. Kalau di sini salah tulis, ini batal. Kalau ini salah fotokopi, ini tetap benar. Kira-kira begitu. Tapi Anda harus kreatif. Anda harus kasih tahu. Saya kan orang muda. Kebetulan DAP itu punya visi-misi begini. Yang visinya DAP itu adalah membangun kembali nasionalisme tanpa sara, batas-batas sara, kepada kaum muda secara khusus, kepada masyarakat secara umum. Misinya adalah mewujudkan nasionalisme lewat aksi-aksi nyata, kepedulian kepada sesama, dan juga lewat edukasi terhadap masyarakat yang apolitis, ya, yang asosial, yang tidak mau bergaul segala macam. Yang terakhir adalah lewat aksi-aksi yang nyata secara sosial masyarakat. Maka Anda mesti bawa identitas, disitulah pentingnya ini. Jadi DAP itu melekat dengan aksi sosial Bapak Ibu, bukan dengan politik. Maka saya tegaskan, DAP itu bukan organisasi politik. Maka jangan berpikir kalau ikut tidak suatu saat saya jadi caleg. Jadi caleg iya. Nggak bisa caleg di sini. Sorry to say. Tapi kalau Pak Ahok bilang, Lucius, minta dong 1-5 orang-orangmu yang bagus, yang sudah bagus, aku ngumpulin KTP supaya kerja sama saya. Yang saya bilang, silakan aja pilih Pak domba-domba itu. Ambil yang terbaik. Tinggalkan sama kami kambing. Karena kami lebih suka beli kambing daripada beli domba. Itu soal lain, tapi kita bukan politisi. Maka teman-teman, bro, sis, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai berpikir kalau ikut ini, Anda kemungkinan besar jadi caleg. Kemungkinan besar jadi pejabat. Enggak. Anda ikut ini, Anda berarti sedang membangun nasionalisme berdasarkan spiritnya Ahok. Maka tolong perhatikan logo ini, bulat. Ke siapapun kita terbuka, dinamis, merah. Kita terbuka kepada orang yang mau bekerja dan ya, bekerja untuk siapa? Untuk Pak Ahok. Lewat dukung Ahok gubernur. Kalau Anda lihat logo ini, inilah dinamisnya. Maka identitas kita di lapangan harus ini, nggak boleh aneh-aneh. Karena apa? Saya orang DAP, Anda orang DAP. Jangan kumpul di DAP hati CPK. Ya. Suami Anies Baswedan, tapi bayangan Anies Matalawa atau siapa yang PKS itu. Jangan selingkuh. Gitu saya. Jadi dari DAP juga perkawinan akan semakin awet, cinta semakin terawat. Lewat DAP, ya,
tertantang. Karena tidak sekarang jadi kompak, satu Facebook sendiri. Ini contoh betapa dak ini mempersatukan cinta. Ya. Itu jadi hebat sekali dak ini. Dulu si Ahim itu, sempat stres dia, begini. Begitu tidak, dia mulai dia teman-teman banyak segala macam. Jadi sekarang sedang mengincar satu orang gitu ya. Lalu dia mengatakan, tidak benar-benar hebat. Jadi aku jawaban tentang cinta. Anda harus mencintai dia. Anda harus mencintai dia. Diana itu dulu kalau Anda di Facebook, ya cantik-cantik standar dan dunia maya. Gitu, ya. Begitu dia tidak, dia sekarang dia bisa menggunakan hati pria. Pak dia pun kalau marah, lihat. Nah, cintailah logo ini, cintailah dia, karena inilah identitas kita. Jangan gara-gara ada rusak perkawinan, nggak boleh. Jangan gara-gara ada pacaran sampai hancur, nggak boleh. Jangan gara-gara ada pekerjaan dan rugi. Suatu saat Anda mengatakan, tuh gara-gara ada usaha saya hancur, nggak boleh. Bekerjalah karena Anda punya uang. Jangan berpikir bekerja karena saya punya waktu sisa, jangan. Anda punya waktu. Kira-kira itu yang poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan saya berterima kasih untuk kehadiran Anda. Ada teman dari DAP, dari PRIP. Sebenarnya mereka ini sudah sama dengan kita. Cuma mereka sudah punya PIN, tidak bagi-bagi. Ya. Lalu teman dari mana tadi yang baru datang? Baru ya? Saya pikir dari Namibia atau Hawaii gitu kan? Lalu teman-teman apa? Kenapa cintanya dah? Nih, ini serahkan. Sematkan. Jangan salah tusuk. Jangan sampai salah tusuk. Ya. Oke. Jadi nanti Ibu Ken akan membuat pin yang logoda setelah ini itu diizinkan langsung. Tapi logonya dah untuk awal ini kurang ganteng ya. Nanti bikin juga. Oke. Ya. Terima kasih. Mohon tepuk tangan semua. Pak D mungkin bicara sedikit tentang DAP dari seorang yang sangat kita kagumi, yang sangat kita hormati. Beliau ini adalah orang tua kita. Tidak. Tangan untuk Pak D. Selamat siang, terima kasih. Salam sejahtera. Tidak bisa cerah. Tidak tahu. Jadi kemarin saya ketemu emosi ya. Mungkin lebih baik sekedar cukup pikir dilihat ya. Jadi kemarin teman-teman ini melihat saya seorang yoyo itu maya dan menjadi ini mulai nyata hilang manusianya. Mungkin lebih lanjut dari bukan waktu. Seperti itu saya ngomong banyak. Oke. Tapi yang saya presentasi sedikit ya Pak. Pak D ini agak pemalu sama cewek ya. Kalau cantik dia agak cepat sih. Nah, Pak D ini adalah sosok yang bagi kami tidak. Ketika kami tidak bisa jawaban, ketika kami tidak bisa mau ngapain lagi, terutama para serikandi hijab itu datang kepada Pak D. Pak D, tadi dimarahin sama saya dimarahin sama Bang Lusius. Pak D, marahin ke Bang Lusius. Lalu Pak D ngomong saya, Bang Lusius kenapa mereka dibawahi? Pak D, ampun saya nggak marahin. Lebih baik saya marahin Pak D daripada mereka. Kami ini komunikasi sangat dalam dengan Pak D di Kediri. Ya, dengan Pak Ahim di Jakarta, saya di Medan. Anda bisa bayangkan DKI itu di titik khatulistiwa. Medan, Kediri, Jakarta. Satu lagi perpanjang Bali, itu bisa. Perpanjang lagi ke Jerman ada Neta. Di Hong Kong ada Jeffrey, Hong Kong atau Taiwan? Jeffrey Hong? Taiwan. Ada lagi siapa? Si Migata di Hong
luar negeri aja kita kumpulin KTP. Di Jerman kita sampai di pretelin sama Poke. Ya, KTP orang Jakarta di Jerman, kalau Poke nggak boleh. Ternyata DAK itu sampai ke Jerman berpengaruh. Gitu. Maka kita teman-teman semua, kita nggak usah berpikir saya Jakarta, Anda bukan Jakarta. Nggak usah. Kita semua satu Indonesia dengan Pak Deyoyo yang datang setiap hari, dalam tanda kutip setiap hari lewat media. Kami juga datang setiap hari. Kami berharap DAP ini menjadi kelompok yang besar dan berharap DAP ini menjadi suatu wadah di mana Pak Ahok mengatakan bicara DAP itu pokoknya gua setuju.